Ini omongan pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Khamenei dan Hamas. خدای متعال به مادر حضرت موسی دو تا وعده داد انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این دو تا وعده بود. بعد که فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. این وعده ای که خدا میخواست مادر موسی بفهمه که حقه، وعده برگردوندن اون نبود، اون که برگشته بود، وعده که دوره میبینه اون وعده دومی بود و جاعلوه من المرسلین. این وعده رو برای اینکه مادر موسی باور کنه که حالا که این وعده عمل شد که رددنا الی امه، اون وعده هم عمل خواهد شد. وعده اول الهی برای شماها تحقق پیدا کرده، یعنی یک گروه کم منفعت قلیله غلبت فئة کثیرة بإذن الله. شما یه فئه قلیله هستید، توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو، انگلیس و بعضی دیگه. پس اون وعده دیگر هم که محو اسرائیل، او هم قابل تحقق. تشکیل فلسطین من البحر الی النهر، انشاءالله اون روز رو هم خواهید دید. وإن شاء الله سترون ذلك إن شاء الله معا إن شاء الله سويا بإذن الله. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saya ingin membahas video yang barusan Anda simak, yakni tentang pemimpin Hamas Ismail Haniyeh bertemu dengan pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Nah, Ayatollah Ali Khamenei ini menyebutkan sejumlah hal yang menurut saya menarik untuk Anda ketahui. Pertama, Khamenei menyebutkan tentang Ibu Musa. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, nama Ibu Musa itu hanya ditulis dalam 2 ayat. Yakni pertama di Keluaran 6 ayat 20, saya bacakan ayatnya. Dan Amran mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Nah, ayat yang kedua ada di Bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amran ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Nah, Bapak Ibu semua, Yokebed melahirkan 2 anak yang sangat penting dalam sejarah agama Yahudi di Alkitab, yakni Harun, imam besar pertama, dan yang kedua Nabi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir atau Exodus dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nabi Musa tidak diizinkan oleh Tuhan masuk secara fisik ke tanah perjanjian, tetapi secara roh kita tahu ketika itu Tuhan Yesus melihat atau bertemu dengan Nabi Musa dan Elia di Gunung Tabor. Nah, ini adalah momen yang kita bisa asumsikan Nabi Musa akhirnya secara roh masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, ini Khamenei ingin membandingkan antara momen bangsa Israel di masa Musa dengan kelompok Hamas yang dikatakan kelompok yang kecil ini yang akan mengalahkan Israel. Saudara, Hamas bukan kelompok kecil karena seorang teroris saja bisa sangat berbahaya. Nah, masalahnya janji Tuhan di Alkitab itu ya dan amin. Ketika Nabi Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel Exodus dan menuju ke tanah perjanjian, yang dijanjikan itu adalah kepada bangsa Israel, bukan bangsa yang lain, apalagi kepada Bani Hamas. Saudara, apakah Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada mereka yang menyandra anak-anak dan menyandra serta memperkosa perempuan? Jadi Bapak Ibu semua, kita maklum ya, kalau pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei ini tidak tahu isi Alkitab. Tetapi jangan sampai Anda juga ikut-ikutan tidak tahu Alkitab.
pastikan Anda membaca Alkitab dan memahaminya. Karena jelas tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah untuk bangsa Israel, bukan bangsa yang lain. Bahkan kita orang Kristen tidak diberikan tanah perjanjian itu buat orang Kristen dari bangsa-bangsa untuk tinggal di sana. Itu hanya untuk keturunan dari Yakub, keturunan Israel. Nah, balik lagi ke video itu, kalau kita lihat juga Bapak Ibu semua, bagaimana Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas ini, jauh-jauh dari tempat dia tinggal, entah sekarang di Qatar, entah sekarang di Turki, ia datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Presiden Raisi yang tewas karena kecelakaan. Sementara tidak pernah ia melayat atau memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang kelompok Hamas, anggota teroris Hamas yang tewas di tangan Israel. Tidak pernah ia datang untuk mendoakan arwah para teroris ini, yang notabene adalah anak buahnya. Bahkan ketika Israel menewaskan 3 anak dari Ismail Haniyeh, ia pun tidak datang ke Gaza. Tetapi ia memberikan penghormatan terakhir kepada Presiden Raisi, Presiden Iran. Karena apa? Karena Hamas selama ini ditopang oleh Iran dalam hal dana dan juga dalam hal teknologi senjata. Selain itu, Iran juga mendanai Hezbollah dan juga Houthi serta milisi-milisi Syiah di Suriah dan Irak. Karena itu tidak heran Hamas jauh-jauh datang ke Iran untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan ini adalah kelompok teror. Saudara, inilah Ismail Haniyeh yang menghadiri pemakaman dari Presiden Iran Ebrahim Raisi yang tewas karena kecelakaan helikopter. Apakah Tuhan kita, Tuhan Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub memberikan tanah tersebut kepada Bani Hamas? Tidak. Anda bisa baca di Al-Quran, QS 5 ayat 20-21 atau Al-Maidah 20-21. Saya kutip ayatnya biar tidak salah. Dikatakan begini, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah SWT kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjanjikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah SWT bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, nanti kamu menjadi orang yang rugi." Pertanyaan saya, kaum Nabi Musa itu siapa? Apakah Bani Israel atau Bani Palestina? Tentu Bani Israel. Apakah kaum Nabi Musa dulu dan sekarang itu berbeda? Tentu tidak. Kaumnya tetap sama. Jadi, dari sepotong video yang bisa menggambarkan relasi kedekatan antara Iran dengan kelompok teroris Hamas, kita bisa mendapatkan hikmah tentang Alkitab. Kita bisa mendapatkan kebenaran Alkitab. Karena apa? Karena kita bisa mengecek langsung ke buku sejarahnya bangsa Israel, yakni Alkitab. Buku sejarahnya bangsa Israel tidak mungkin salah, tidak mungkin berubah sesuai kondisi masa, sesuai kondisi zaman. Buku yang berisi tentang sejarah Israel di dalam Alkitab itu sudah ada jauh sebelum Iran ada, jauh sebelum PBB ada, jauh sebelum teroris Hamas berkuasa di Gaza karena menang pemilu tahun 2006. Jadi saudara, pastikan Anda membaca Alkitab Anda dan mengerti. Pastikan Anda membaca Alkitab Anda dan memahami, karena disitulah terletak seluruh kebenaran yang kita butuhkan dalam hidup ini. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel, dan ingat, damai hanya bisa tanpa terorisme.